Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pemuda remaja yang ada, angkatan 70. Tolong angkatan 70, angkat tangan. Angkatan 80. 80? 70? Hah? 70, 80, 90, 90? Angkatan 90, angkatan 90. Angkatan 2000? 2000 ya, 2000. 2000 ya. Hah? Angkatan 70. Ya, puji Tuhan, kita ada lagi karena kebaikan Tuhan. Seyogianya yang tugas adalah Kowal Novelia Runtunuwu, saudara. Tapi hari ini kita doakan dia supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Puji Tuhan ya. Saya tadi foto Nathan pas pujian, biar nanti dikirim ke dosennya, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita doakan juga Nathan supaya proses kuliahnya semakin dipercepat, saudara. Kalau lama nanti kita ambil alih, saudara. Nanti kita take over kalau kelamaan. Ya, mudah-mudahan tidak lama, saudara. Puji Tuhan. Saya rindu kita perhatikan dalam Kejadian 25. Kita ini agak panjang ceritanya, tapi saya dibisikin Bu Gembala jangan lama-lama katanya, saudara ya. Jadi ayat 27. Kejadian 25 ayat 27, saudara. Sebuah kisah di dalam kitab Kejadian. Kejadian 25 ayat 27, sudah ketemu? Sudah ketemu dari slide. Ya, perhatikan firman Tuhan berkata, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Amin, saudara. Jadi ada dua orang anak, satu bapak, saudara. Dalam terjemahan lama dikatakan, maka kedua budak itu pun makinlah besar. Nah, bahasa Melayu budak, saudara ya, anak itu budak. Jadi kalau anak disuruh-suruh, kok kayak budak awak? Emang kau pikir aku hatoban? Bukan, saudara ya. Tapi memang modelnya begitu. Konteks anak itu masih harus mau disuruh, betul ya? Iya, kalau ada anak nggak mau disuruh, berarti anak yang mau menyuruh, gitu. Jadi kalau anaknya sukanya menyuruh, berarti ada seri film apa, saudara? Film Shinchan, saudara. Dia berubah jadi mamanya jadi dia gitu. Ada anak begitu. Mama enak kali kerjanya. Ya, tukarlah kita gitu, saudara. Ya, and the boys, coba terjemahan lama, maka kedua budak itu pun makin besarlah. Maka Esaf itu pandai berburu dan ialah seorang peladang. Tetapi Yakub seorang pendiam yang duduk dalam kemah. Ya, jadi Ishak memiliki dua anak, Esau dan Yakub. Dalam ayat yang ayat yang di atas kita melihat bahwa dia dikatakan, coba kita lihat betul. Nah, bahwa anak itu adalah sebenarnya adalah ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Jadi Esau dan Yakub kembar, saudara. Bukan artinya Esau lahir duluan, terus 2 tahun lagi lahir Yakub, enggak, saudara. Esau dan Yakub anak kembar. Hanya memang bagaimanapun sifatnya Alkitab mencatat tidak sama. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah.
Ya, jadi dua sifat yang berbeda dari satu rahim. Satu bapak, satu mama. Kita juga banyak bersaudara, punya abang, adik, kakak, dan sebagainya. Kadang tidak semua sifatnya sama gitu ya. Pasti punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Tetapi itu semua dalam bentuk penentuan Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ternyata Esau ini memang gak suka ditinggal di rumah. Dia sukanya ada di luar, nongkrong sama temennya gitu loh. Saya puji Tuhan kita artinya ibadah itu sore seperti ini, biasanya kalau habis kenyang, umur-umur saya itu maunya tidur saudara ya. Gak tahu Bung Andi udah umur-umur segini maunya habis makan ya tidur gitu saudara ya. Nah umur-umur yang muda monggo, masih semangat, energik, tapi tetap dipakai untuk hal yang baik. Ya kan, kalau kita keluar sekarang tentunya panas, takut hitam saudara, makanya jangan keluar jam segini, masih panas. Esau ternyata mengambil jalan, dia suka di padang, suka di luar rumah, suka berburu, suka bercengkrama dengan orang. Dia pokoknya senangnya ada di luar, beraktivitas luar. Dia senangnya ya kalau bisa seminggu baru pulang gitu, saudara, nggak tahu kemana. Tetapi dikatakan bahwa Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub ini senang ada di rumah. Yakub ini senang tinggal di rumah. Tentunya yang di rumah ini adalah hal yang sebenarnya nggak gaul gitu ya. Kalau orang yang tinggal di rumah kan kerjanya ngapain saudara? Ya kadang dicuci piring, kadang beresin rumah gitu saudara. Jadi berbeda. Dari situ pun anak kembar ini memiliki sikap yang berbeda. Tentunya beda juga bentuk kasih sayang. Ya kan? Bapaknya tuh demen sama Esau. Karena Esau selalu pulang bawa buruan gitu, daging rusa. Kalau Esaunya suka berburu. Ada orang suka mancing ya kan? Pulang bawa ikan gitu saudara. Lagi gak hadir saudara, puji Tuhan. Jadi bapaknya senang sama si Esau, senang. Karena pulang pasti dibawa hasil buruan. Tapi si Yakub justru mamanya yang suka. Dia mendengar nasihat, dia dengar cerita, dia dengar semuanya. Dia tinggal di kemah. Karena zaman dulu kan mereka tempat tinggalnya nggak permanen. Jadi mereka di kemah, kadang satu kali mereka pindah. Setelah daerah itu mereka sudah kuasai, mereka pindah kemah, ternaknya sudah banyak, cari rumput yang lebih hijau, itu pekerjaan mereka dulu. Jadi tidak menetap, makanya dikatakan kemah. Tetapi si Yakub ini memang senang tinggal di kemah. Nah, jadi saudara, kehidupan mereka bertolak belakang dari kedua anak ini. Menjadi gambaran bagi kita bahwa Tuhan memperhatikan kita dari kecil loh. Tuhan memperhatikan sifat kita dari kecil. Tuhan memperhatikan apa yang kita suka dari kita masih remaja, sekolah minggu, pemuda. Senangnya apa? Hobinya apa? Sukanya apa? Dan apa yang juga dia tidak suka. Tetapi menjadi jalan Tuhan, kita perhatikan ke bawah bahwa ketika satu kali Esau pulang berburu, dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat hasil buruan, dia nggak dapat hewan tangkapan, dia nggak dapat apa-apa. Dia pergi keroncongan, pulang lebih keroncongan, saudara. Ya, dia nggak dapat berkat, dia nggak dapat hasil buruan. Semua yang dia kerjakan itu seakan-akan nggak ada hasilnya. Karena dia mengandalkan pikiran dan kemampuannya dia. Mungkin dia pernah mendapat buruan. Tetapi itu bisa saja hanya dipakai untuk makan sekali, habis.
Ya kan? Contohnya seorang pemburu nih, ngeliat rusa. Dia dapat rusa, dia bakar untuk dia. Dia bisa bertahan di hutan dalam waktu sebulan, hanya makan rusa itu. Mungkin dia akan bawa balik ke bapaknya, mungkin satu potong kaki rusa bisa jadi. Tetapi suatu kali saudara, dia terus ada di padang, dia kembali ke rumah, kelaparan. Saudara, segala bentuk kemampuan usaha kita, saudara, tidak serta-merta kita bisa meraih semua hasil itu dengan kemampuan kita. Banyak orang bisa meraih sekali, 2 kali, 3 kali. Dan dia bisa menjadi seorang kesukaan karena membawa sesuatu pulang. Tetapi memang ada kalanya dia pun tidak mendapat apa-apa. Ada kalanya pun dia berburu dan balik gak dapat apa-apa. Gitu. Ada orang contohnya, wah saya mau kerja keluar kota. Tetapi balik pun malah dia gak dapat apa-apa. Tetapi saudara, di sini kita perhatikan bahwa Yakub dia tenang, tadi dikatakan sifatnya tenang, sifatnya pendiam, dia ada di rumah, dia mau bercengkrama dengan keluarganya, dia mau menjadi berkat di rumahnya, dia mau membantu apa yang dia bisa bantu, dia menyerap semua perkataan orang tuanya, nasihat orang tuanya, dia terima. Dan kita lihat bahwa dikatakan ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, itu sebabnya namanya disebutkan Edom. Nanti kita kalau baca sejarahnya, ujungnya Esau menjadi bangsa Edom, bangsa Moab, bangsa yang terus berontak kepada Tuhan. Sementara Yakub akan menjadi Israel pada saat dia pergi ke rumah tulangnya, marga Silaban, saudara ya. Marga Silaban, saudara. Bukan, namanya Laban. Dia pergi ke, Laban itu tulangnya dia, adik dari mamanya atau abang dari mamanya, mungkin lah seperti itu kan dikatakan saudara laki-laki. Nah dia dirubah lewat judo, ya lewat bergumul dengan Tuhan, dirubah jadi Israel sampai sekarang. Dan nubuatan malaikat Tuhan berkata ada 2 anak dalam perutmu sedang tendang menendang, ada 2 bangsa. Ternyata dari perut pun mereka sudah dinubuatkan menjadi 2 bangsa. Dan ujungnya Esau menjadi Moab. Terus, tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya hak bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan jualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi dia pulang berburu, dia lihat adiknya masak, adik kembarnya masak. Dia minta dan dia menjual hak kesulungannya. Dia menjual berkat yang Tuhan sudah tentukan bagi dia. Ini menjadi gambaran bagi gereja Tuhan bahwa kadang orang lebih suka menerima apa yang di depan mata. Dia lebih tertarik tawaran di depan mata. Ya kan, dia lebih tertarik dengan tawaran sementara. Tawaran yang mengenyangkan sementara, tawaran yang memuaskan sementara, tawaran yang memenuhi kebutuhan dia sementara. Tetapi banyak orang lupa bahwa sebenarnya itu adalah siasat dari pihak lawan yang harus dilawan. Banyak anak Tuhan lebih tertarik dengan tawaran yang sementara. Semuanya sementara. Seakan-akan masuk akal, seakan-akan menolong, seakan-akan membantu, seakan-akan memenuhi kebutuhan dia. Tetapi sebenarnya saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan Yakub adalah dia lebih melihat ke depan. Dia lebih melihat
tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dikala dia duduk tenang di rumah Tuhan, di kemah, dia tidak mengkontaminasikan dirinya dengan orang lain. Dia lebih memilih ada di kemah. Karena di rumah Tuhan, dia akan menerima segala kebaikan Tuhan. Amin. Raja Daud katakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan dari 1000 hari di tempat lain. Jadi saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 91 berkata, orang yang ditanam di pelataran Tuhan akan bertunas. Amin. Jadi dalam umur masa tertentu, kita harus mau ditanam di rumah Tuhan. Yesus pun dari umur 12 sampai 30, dia ditanam di rumah Tuhan. Dia belajar Taurat, dia belajar tentang kebenaran Tuhan. Dia menerima asupan pengajaran. Supaya dikala umur 30, sebagai manusia, dia siap menghadapi segala sesuatu di luar sana. Jadi, saudaraku, banyak orang lebih memilih tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan, yang sifatnya sementara. Ke depan pemuda remaja akan menghadapi baik dunia pekerjaan, baik dunia karir, apapun itu bentuknya, pun perjodohan. Banyak orang lebih memilih yang sementara. Tetapi mereka lupa ada yang kekal yang harus diperhatikan. Amin, saudara. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi ternyata ada bentuk penyesalan dari Esau. Dia ingin merenggut lagi berkat itu. Di saat Ishak hendak memberkati kedua anak itu, berkat itu sudah diambil daripadanya. Sehingga dia akan menjadi bangsa yang mengembara di padang gurun. Hidup dengan pengembaraannya, hidup dengan pedang. Firman Tuhan katakan orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Bangsanya banyak mati di padang gurun oleh pedang. Diawali dari dia nggak suka dengan pelataran Tuhan. Diawali dengan dia nggak suka di rumah Tuhan. Diawali dia dengan nggak suka bercengkrama, berkumpul dengan keluarga dan umat Tuhan. Dia lebih suka ada di luar. Dia lebih suka memantau dari luar. Banyak orang begitu ya. Walaupun aku nggak ibadah di situ, tapi aku pantau gereja itu. Taunya aku semua apa yang terjadi di situ gitu, saudara. Ngeri kadang yang begitu, saudara. Ku pantaunya. Gitu. Tetapi saudara, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada kalanya semua terlalu terlambat. Ada kalanya berkat itu sudah ditutup. Dengan air mata pun dia menangis dan menangis. Tidak ada kata pintu itu terbuka. Saudara bisa perhatikan di sekitar kita. Banyak orang bersaksi, sudah berdoa, sudah menangis, sudah mencucurkan air mata, tapi Tuhan tidak buka jalan. Ngeri, saudara. Karena dari awal memang mereka tidak suka dengan ibadah. Tidak suka dengan kebenaran. Tidak suka diam di rumah Tuhan. Saya mau katakan begini. Pikul salib. Itu semua harus pikul salib. Banyak orang berpikir masa mudanya dia tinggalkan Tuhan, satu kali dia akan kembali seperti orang yang disalib itu di samping Yesus, langsung diterima Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi ada kalanya engkau dan saya harus bayar harga dari apa yang sudah kita kerjakan. Harus bayar harga, sekalipun Tuhan katakan kembali melakukan kebenaran, kembali masuk ke dalam ibadah,
Tetapi ada harga yang harus dibayar dari semuanya itu. Esau membayar harga dengan cucuran air mata, dengan segala teriakan, dengan segala penyesalan. Tetapi ada kalanya pintu itu tertutup dan janji Tuhan tidak digenapi. Hanya kepada dia, seperti Raja Daud katakan, hanya kepada mereka yang duduk diam di kaki Tuhan. Di saat Maria dan Marta teriak-teriak, wah, 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 wah. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Yesus katakan, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saudara, saya mau katakan bahwa pertolongan Tuhan datang dari Tuhan. Amin. Janji Tuhan digenapi di saat engkau sampai umur tertentu, engkau ditanam di rumah Tuhan. Kalau tidak, setelah terlambat boleh datang ibadah. Setelah terlambat boleh beribadah. Boleh kembali. Tetapi ada kalanya ada harga yang harus dibayar. Saudara, salib itu harus kita pikul. Banyak orang berpikir bahwa oke, dulu aku badung, sekarang aku baik. Tetapi yakin sudah nggak ada salib. Enggak. Kita harus pikul salib itu. Lewat apapun itu. Karena kita bukan anak gampangan. Kita semua anak Tuhan yang harus terdidik dalam kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita. Saya rindu kita naikkan sebuah pujian.